Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video kali ini, masih topik kita tentang barisan dan deret. Ini bagian kedua setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kali ini kita akan bahas barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri juga sebenarnya kita udah pernah berjumpa ya di SMP. Ini juga masih bagian dari review ya. Barisan geometri sendiri itu merupakan barisan yang nilai setiap sukunya itu kita peroleh dari hasil perkalian suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap ya. Nah, bilangan yang tetap ini kita namakan rasio atau kita simbolkan sebagai R. Contohnya seperti ini, ada barisan 1, 2, 4, 8, 16. Ini setiap sukunya ini kita kali 2 ya. Kali 2, 2 ke 4 kita kali 2, dan begitu seterusnya, sehingga untuk menentukan suku berikutnya ini 16-nya pasti kita kali 2. Jadi ini suku berikutnya itu adalah perkalian suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap ya. Berarti di sini yang sebagai rasionya adalah 2. Contoh lainnya bisa seperti ini, ada 81, kemudian min 27, 9, sama min 3. Nah, untuk ini sendiri berarti kita mengalinya dengan min sepertiga ya. Kita kali dengan minus sepertiga. Kemudian ke suku berikutnya juga sama, kita kali lagi dengan min sepertiga. Dan begitu seterusnya. Sehingga untuk suku selanjutnya, min 3 ini juga kita kali dengan min sepertiga. Maka suku yang berikutnya itu pasti nilainya adalah 1 ya. Nah, itu bagian contoh dari barisan geometri ya. Sama seperti aritmatika, barisan geometri juga kita susun dalam bentuk suku ya. Suku pertama itu kita selalu simbolkan sebagai A. Kemudian ke suku berikutnya, karena geometri ini adalah perkalian, itu berarti untuk menuju suku kedua, A ini harus kita kali R ya, atau rasio tadi. Sehingga kita peroleh suku keduanya itu adalah A dikali R, atau AR. Begitupun seterusnya untuk ke suku ketiganya ini juga kita kali lagi dengan R. AR dikali R berarti suku ketiganya menjadi AR kuadrat, dan begitu seterusnya. Suku keempatnya berarti jadi AR pangkat 3. Kemudian misalkan kalau kita bertemu dengan U10 berarti ini adalah AR pangkat 9. Dan seterusnya kalau kita bertemu dengan U60 berarti ini adalah AR pangkat 59. Nah, kita lihat ya pangkatnya berkurang 1 dari indeks sukunya ya. Nah, dengan kata lain, kalau kita peroleh bentuknya adalah suku kesekian atau kita tulis dalam bentuk UN, maka formatnya adalah AR pangkat N-nya kita kurangin 1. AR pangkat N kurang 1. Nah, sehingga kita peroleh untuk barisan geometri ini, suku ke N-nya itu adalah AR pangkat N-1. Nah, kalau di aritmatika kita punya beda ya. Kalau di geometri kita punya rasio. Kalau rasio di barisan geometri itu adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku ke-1, atau bisa juga suku ke-4 dengan suku ke-3, atau bisa juga suku ke-10 dengan suku ke-9, atau secara umum kita tulisnya rasio itu adalah perbandingan suku ke N dengan suku sebelumnya, atau UN banding UN kurang 1. Ini adalah rasio yang kita gunakan di barisan geometri. Nah, untuk contohnya sendiri bisa seperti ini ya, yang sederhana. Perhatikan barisan bilangan berikut ini, 32, 48, 72. Nah, suku ke-6 barisan ini berapa nih? Nah, kalau kita lihat dulu, identifikasi dulu ya. 32 ini adalah U1, 48 ini U2, 72 ini U3. Nah, berarti kita punya awalnya atau A-nya adalah 32, dengan R-nya itu adalah suku keduanya 48, kita bandingkan dengan suku pertamanya 32.
Kalau kita sederhanain ini berarti sama dengan 3/2 ya. Jadi kita punya R-nya itu 3/2. Nah, untuk mencari suku ke-6 atau U6 berarti kita masuk lagi ke rumus UN. Kalau suku ke-6 berarti dia bentuknya adalah AR pangkat 5 ya. 6 kurang 1. Dimana A-nya 32 dan R-nya adalah 3/2. Kita pangkatin 5. Nah, kalau kita hitung, ini jadi 32 dikali 3 pangkat 5, 81 kali 3, 243, dibagi 2 pangkat 5, 32. Bisa dicoret, berarti suku ke-6-nya adalah 243. Itu contoh sederhana untuk barisan geometri. Contoh lainnya bisa seperti ini. Diketahui barisan geometri dengan suku keduanya min 2 dan suku ke-7-nya 64. Tentukan suku ke-10. Nah, kalau di aritmatika kita menggunakan prosesnya eliminasi. Kalau di geometri kita gunakan perbandingan. Tapi balik lagi kita gunakan rumus AR untuk masing-masing suku, di mana suku kedua itu adalah AR pangkat 1 sama dengan ini min 2. Sementara suku ke-7 itu berarti AR pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di geometri kita lakukan perbandingan ya. Berarti AR pangkat 6 kita bandingkan dengan AR. Itu akan sama dengan nilainya yang kita bandingkan. Itu 64, kita bandingkan dengan min 2. Yang ruas kirinya bisa kita sederhanain, A-nya kita coret, pangkatnya jadi pangkat 5, R pangkat 5 sama dengan 64 dibagi min 2, jadi min 32. Nah, berarti kita peroleh di sini R-nya adalah min 2 ya. Nah, kita peroleh R-nya min 2, kita bisa balik lagi ke salah satu, bisa ke U2 atau U7, kita cari aja yang gampang, ke U2 aja. Berarti AR sama dengan min 2, di mana R-nya min 2, di A dikali min 2 itu sama dengan min 2. Berarti dari sini kita peroleh nilai A-nya adalah 1. Nah, setelah kita peroleh A-nya 1 dan R-nya min 2, kita balik lagi ke rumus suku ke-10. Berarti ini adalah U10. U10 rumusnya adalah AR pangkat 9 ya. Di mana A-nya kita udah hitung dapatnya 1, R-nya adalah min 2 yang dipangkatin 9. Min 2 pangkat 9 berarti dia jadi min 512 ya. Nah, jadi suku ke-10-nya adalah min 512. Contoh lainnya bisa juga seperti ini ya. Nah, ini diketahui barisan geometri positif dengan U2-nya 162 dan U4-nya 72. Nah, ditanya bilangan 32 pada barisan tersebut itu suku keberapa. Nah, balik lagi kalau mencari suku keberapa itu berarti kita mencari nilai N ya. Tapi prosesnya sama kayak contoh sebelumnya, kita cari dulu A dan cari R-nya dengan perbandingan dari sukunya. U2 adalah AR, di mana AR suku kedua itu 162. Kalau U4 adalah AR pangkat 3, di mana suku keempatnya adalah 72. Kita lakukan perbandingan seperti contoh yang sebelumnya. AR pangkat 3 kita bandingkan dengan AR, itu sama dengan AR pangkat 3 itu 72, kita bandingkan dengan AR itu 162. Nah, dari sini kita sederhanain, A-nya bisa dicoret, R-nya berkurang 1 pangkatnya, berarti jadi R pangkat 2, sama dengan, ini disederhanain, dia menjadi 4/9 ya. Nah, dari sini kita peroleh berarti R-nya adalah 2/3. Nah, prosesnya sama kayak tadi, kita cari lagi A-nya dengan mensubstitusi nilai R ini ke salah satu suku yang diketahui, kita pilih aja yang gampang, ke AR atau ke suku kedua. AR sama dengan 162
di mana R-nya adalah 2/3, sama dengan 162. Kita pindahin 2/3-nya ke ruas kanan. Nanti dari sini kita punya A-nya sama dengan 162 dikali, jadi dibalik ya, 3/2. Berarti A-nya sama dengan 81 kali 3 sama dengan 243. Nah, sementara pertanyaannya adalah bilangan 32. Berarti ini kita anggap UN. UN itu 32. Kita masukin ke rumus UN, di mana UN itu adalah AR pangkat N-1. Berarti 32 sama dengan A-nya tadi kita peroleh adalah 243. Kita kali R-nya kita peroleh adalah 2/3 yang dipangkatin N-1. Kita pindah ruasin lagi, ini jadi 32/243 sama dengan 2/3 pangkat N-1. 32 itu adalah 2 pangkat 5, 243 itu adalah 3 pangkat 5. Ini sama dengan 2/3 pangkat N-1. Kita gunakan di sini sifat eksponen ya, sama-sama pangkat 5. Berarti jadi 2/3 pangkat 5 sama dengan 2/3 pangkat N-1. Sehingga dari sini basisnya kita coret sama-sama 2/3. Kita peroleh 5 sama dengan N-1, atau kita peroleh nilai N-nya adalah 6. Itu berarti 32 itu adalah suku yang ke-6. Nah, untuk di deret geometri sama seperti yang aritmatika juga, bahwa deret itu adalah penjumlahan dari semua suku-sukunya. Itu berarti deret geometri yang dijumlahin adalah suku-suku yang ada pada barisan geometri. Sama ya seperti deret aritmatika, suku-sukunya U1, U2, U3, U4 sampai misalkan U yang ke N atau suku yang ke N, kita jumlahkan aja, dia menjadi SN atau jumlah N suku. Atau kalau harus ke rumus AR-nya, kita juga bisa substitusi untuk masing-masing suku. U1 itu A, U2 itu AR, sampai dengan suku ke N itu AR pangkat N-1. Itu juga masih SN, di mana SN itu adalah jumlah N suku pertama deret geometri, sama kayak aritmatika. Kalau S1 itu hanya ada satu suku, kalau S2 berarti ada dua suku yang dijumlahin, U1 tambah U2, dan begitu seterusnya. Kalau ada S10 berarti ada 10 suku yang dijumlahin, 1 tambah U2 sampai dengan suku yang ke-10. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau ada nilai masing-masing suku, itu kita jumlahin biasa aja. Tapi kalau yang diketahuinya adalah nilai A dan nilai R-nya, kita bisa substitusi ke rumus ini, di mana SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurang 1. Ini berlaku kalau R-nya lebih besar dari 1 atau R-nya kurang dari min 1. Sementara kalau R-nya di antara min 1 sampai 1, R-nya di antara min 1 sampai 1, itu kita gunakan rumusnya ini. Tinggal dibalik aja ya. A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Tapi kalaupun ketukar memakainya juga tidak terlalu masalah, karena nanti juga hasilnya akan sama. Untuk contohnya sendiri, kita lihat kasusnya bisa seperti ini ya. Diketahui barisan geometri dengan suku keduanya min 2 dan suku ketujuhnya 64. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Ini sama kayak tadi, kita harus cari dulu A dan R-nya melalui perbandingan. Kita gunakan lagi rumus AR untuk masing-masing suku, di mana U2 itu adalah AR, ini nilainya min 2. Dan U7 itu adalah AR pangkat 6, di mana nilainya adalah 64. Nah, dari kasus ini kita lakukan lagi perbandingan. AR pangkat 6 banding AR itu sama dengan
berarti 64 banding min 2. Kita sederhanain, dia jadi R pangkat 5 sama dengan min 32, atau dari sini kita peroleh R-nya min 2. Ini kita substitusi ke AR aja untuk mendapat nilai A-nya. Berarti A dikali min 2 sama dengan min 2. Dari sini kita peroleh A-nya 1. Kalau udah kita peroleh, karena ini R-nya adalah lebih kecil dari min 1 ya. Ini R-nya kurang dari min 1, berarti kita pakai rumus untuk jumlah 10 suku pertama atau S10. Kita gunakan rumusnya yang A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita lihat si A-nya adalah 1 ya, dikali R pangkat N berarti min 2 kita pangkatkan 10 dikurangi 1 dibagi R-nya min 2 dikurangi 1 ya. Min 2 kalau dipangkatin 10 dia menjadi 1024 ya, dikurangi 1 dibagi min 3. Kalau kita sederhanain lagi, berarti ini jadi 1023 dibagi min 3 ya. Hasilnya menjadi min 341. Berarti jumlah 10 suku pertamanya adalah min 341. Nah, itu contoh untuk deret geometri. Sama seperti halnya dengan barisan dan deret aritmatika, ada beberapa bagian yang juga perlu kita ingat di barisan dan deret geometri. Salah satunya yang pertama adalah hubungan 3 suku berurutan barisan geometri. 3 suku berurutan itu kita cenderung menggunakan U1, U2, dan U3, tapi dia tidak selalu U1, U2, U3, bisa aja berjaraknya tuh misalkan 2 suku. Misalkan U1, lalu U3, sama U5. Itu juga masih dianggap 3 suku berurutan ya. Sementara kita seringnya bertemunya U1, U2, U3. Nah, di mana untuk U1, U2, U3 di barisan dan deret geometri, U2-nya itu kita tuliskan sebagai A, sementara U1-nya itu A dibagi R. Sementara suku ketiganya itu adalah A dikali R. Sedangkan kalau bentuknya jaraknya 2 suku, misalkan kayak gini, U1, U3, U5, yang menjadi U3-nya itu tetap A, tapi yang menjadi U1-nya adalah A dibagi R kuadrat, sementara yang menjadi U5-nya adalah A dikali R kuadrat. Dan begitu ya polanya ya. Nah, sementara untuk hubungannya sendiri di antara U1, U2, U3 itu adalah U2 kuadrat itu sama dengan U1 dikali U3. Jadi yang di tengah dikuadratin sama dengan yang pinggir-pinggirnya kita kaliin. Nah, itu 3 suku berurutan barisan geometri. Contohnya adalah seperti ini ya. 3 suku pertama barisan geometri itu adalah M, 3M, lalu 8M tambah 4. Tentukan suku kelima barisan tersebut. Nah, kalau kita lihat berarti M-nya ini sebagai suku pertama, 3M ini sebagai suku kedua, dan 8M tambah 4 sebagai suku ketiga. Kita terapkan sifatnya yang tadi, di mana suku kedua berarti itu adalah 3M dikuadratkan. Itu sama dengan suku pertama M dikali dengan suku ketiga 8M ditambah 4. 3M dikuadratin berarti dia jadi 9M kuadrat, sama dengan ini kali masuk jadi 8M kuadrat ditambah 4M. Kita pindahin semuanya ke kiri, 9M kuadrat dikurang 8M kuadrat menjadi M kuadrat, dikurang 4M sama dengan 0. Kita faktorin, M dikali M dikurang 4 sama dengan 0.
Berarti dari sini kita peroleh M-nya sama dengan 0 dan M-nya sama dengan 4. 0 tidak mungkin ya, karena nanti dia jadi 0 semua. Ini 0, ini 0, dan ini jadi 4. Tidak memenuhi, jadi kita pilih aja M sama dengan 4. Berarti suku pertamanya itu adalah 4, suku keduanya adalah 12, dan suku ketiganya adalah 36. Dari sini kita cari dulu R-nya ya. R-nya berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, sementara pertanyaannya adalah suku kelima atau U5. Kita balik lagi ke rumus U5, di mana U5 itu adalah AR pangkat 4. Di mana A-nya adalah 4 dan R-nya 3, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 4 itu 81 ya. Jadi dia jadi 3, 2, 4. Jadi suku kelimanya adalah 3, 2, 4. Nah, itu contoh untuk 3 suku berurutan. Bisa juga kasus yang lainnya dia bisa kayak gini juga ya contohnya. Nah, contoh lainnya yang berkaitan dengan 3 suku berurutan bisa seperti ini ya. 3 bilangan membentuk barisan geometri, di mana jumlah ketiga barisan tersebut adalah 26 dan hasil kali ketiganya 216. Tentukan selisih bilangan pertama dan ketiga. Nah, kalau untuk di kasus ini, kita menggunakan konsepnya U1 itu adalah A per R, dan U2-nya itu adalah A, U3-nya itu sebagai A kali R. Nah, kita lihat dulu hasil kali ketiganya. Kalau untuk geometri, kita mulai dengan hasil kali ketiganya. Berarti itu U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 216. Di mana U1-nya adalah A per R ya. Dan U2-nya adalah A dan U3-nya A kali R. Ini nilainya 216. Nah, ini kita sederhanain, dia jadi A pangkat 3 sama dengan 216. Itu berarti A-nya sendiri, akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6. Kemudian kita ke info berikutnya, yaitu jumlah ketiga barisan tersebut. Kalau jumlah berarti dia jadi A per R ditambah A ditambah AR, itu dia menjadi 26. Di mana A-nya kita udah punya, yaitu 6. Jadi 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan 26. Ini 6-nya bisa kita pindahin ke ruas kanan. Berarti jadi 6 per R ditambah 6R sama dengan 20. Kalau tidak suka pecahan, kita bisa kali R ya. Jadi dia menjadi 6 ditambah 6R kuadrat sama dengan 20R. Kita juga bisa bagi 2 dan sekaligus kita susun menjadi persamaan kuadrat. Berarti dia menjadi 3R kuadrat dikurang 10R ditambah 3 sama dengan 0. Bisa kita faktorin. Ini faktornya berarti 3R dikurang 1 sama R dikurang 1 sama dengan 0. Jadi dari sini kita peroleh ada 2 ya R-nya, yaitu 1 per 3 sama R-nya adalah yang kedua R-nya 3. Jadi ada 2 kemungkinan di mana U1, U2, U3-nya itu kalau R-nya 1 per 3, kalau R-nya 1 per 3, berarti yang menjadi U1-nya adalah, kan U1-nya A per R ya, A-nya 6 per 1 per 3, berarti U1-nya ini 18. Sementara U2-nya itu A, 6, dan U3-nya berarti 2. Sementara kalau R-nya adalah 3, berarti yang menjadi U1-nya adalah A per R, 6 per 3, itu 2. U2-nya 6, sementara U3-nya yang 18. Karena pertanyaannya selisih bilangan pertama dan ketiga, ini bilangan pertama dan ketiganya angkanya sama ya, karena selisih itu yang besar dikurangi yang kecil.
Jadi kita mau pilih yang R1/3 ataupun R-nya 3 itu nilainya sama, di mana selisihnya adalah 18 dikurangi 2. Jadi selisih bilangan pertama dan ketiganya adalah 16. Nah, itu contoh yang lain yang berhubungan dengan barisan dan deret, tiga suku berurutan barisan geometri. Kemudian suku tengah barisan geometri. Nah, untuk suku tengah barisan geometri sendiri, dia dirumuskan sebagai akar dari suku pertama dikali suku yang terakhir. Jadi cukup sederhana ya, contohnya seperti ini. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 14 sampai 1, 4, 5, 8. Yang suku pertamanya adalah 2 ya, suku terakhirnya 1, 4, 5, 8. Ini UN. Jadi dari sini kita bisa hitung suku tengahnya, berarti suku tengah itu sama dengan akar dari 2 dikali 1, 4, 5, 8. Atau ini sama dengan akar dari 1, 4, 5, 8 kalau kita kali 2, ini sama dengan 2, 9, 1, 6. 2, 9, 1, 6 kalau kita akarin itu adalah 54. Berarti suku tengahnya adalah 54. Sementara untuk pertanyaan suku keberapa suku tengahnya ini, nah kita bisa balik lagi ke rumus UN. Di mana rumus UN itu adalah A dikali R pangkat N-1. Untuk R-nya sendiri kita bisa lihat dari si pola barisannya. R-nya adalah 3. Sementara UN-nya itu kita anggap adalah 54. Berarti ini 54 sama dengan A-nya 2 dikali 3 pangkat N-1. Kita pindahin 2-nya ke ruas kiri, ini jadi 27 sama dengan 3 pangkat N-1. 27 itu 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat N-1. Berarti dari sini kita peroleh 3 sama dengan N-1. Atau N-nya sama dengan 4. Jadi suku tengahnya ini adalah suku yang keempat. Nah, itu kasus suku tengah untuk barisan geometri. Kemudian yang terakhir ada suku sisipan, di mana di antara dua suku kita sisipkan sebanyak K suku yang baru, sama seperti yang aritmatika. Nah, untuk geometri ini yang kita peroleh adalah rasio yang baru atau R bintang. R bintang itu adalah akar pangkat K tambah 1 dari R yang lama. Contohnya, nah diketahui ini ada barisannya 1, 8, 6, 4, 5, 2, 5, 1, 2. Di setiap di antara dua suku kita sisipkan dua bilangan. Berarti ini K-nya sama dengan 2. Tentukan barisan geometri yang terbentuk. Nah, kalau dari barisan awalnya sendiri kita peroleh ini R-nya adalah 8 ya. Nah, berarti kita bisa peroleh R yang baru atau rasio yang baru atau R bintang itu sama dengan akar pangkat 2 tambah 1 dari R yang lamanya 8 atau akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Berarti R yang barunya itu adalah 2. Nah, berarti si barisan geometri yang barunya dia menjadi 1, kemudian kita kali 2 jadi 4, kemudian ketemu 8, kita kali 2 16, kita kali 2 32, kita kali 2 ketemu 6 4 dan seterusnya. Nah, inilah si barisan aritmatika baru yang terbentuk, di mana di antara 1 dan 8 itu terselip ada dua suku yang baru yaitu 2 dan 4. Nah, itu aja mungkin untuk teori dari barisan dan deret geometri. Seperti video sebelumnya, untuk menguji pemahaman kalian atau untuk kalian berlatih teori tentang barisan dan deret geometri, mungkin bisa dicoba latihan berikut ini, bisa di pause aja untuk melihat soalnya ya, ada 10 nomor. Ini nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian ini nomor 6 sampai nomor 10.
Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk barisan dan deret geometri video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk latihan soalnya sendiri, kita akan buatkan pembahasannya di video terpisah. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu si channel ini, agar tidak ketinggalan nanti video pembahasan, baik yang barisan geometri ataupun barisan aritmatika yang sebelumnya. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang memerlukan untuk materi-materi pelajaran matematika. Bisa direkomendasikan channel ini. Terima kasih, saya Joni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.